Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Oktaviani, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mataram, kelas Hukum Perlindungan Anak dan Wanita D1 dengan NIM D1A020400 dengan dosen pengampu Bapak Johannes Joni Kurnia SH.MH. Kali ini saya akan membahas mengenai kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam aspek kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sebelum saya membahas mengenai kewajiban pemerintah dan masyarakat, terlebih dahulu saya akan memberikan gambaran mengenai aspek kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga? Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga meliputi yang pertama, kekerasan fisik, yang kedua, kekerasan seksual, yang ketiga, kekerasan psikis, yang keempat, kekerasan ekonomi. Siapa saja sih yang termasuk dalam lingkup rumah tangga? Yang pertama, suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri. Yang kedua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti mertua, menantu, ipar, dan besan. Yang ketiga, orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti pekerja rumah tangga. Adapun bentuk KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua, kekerasan psikis yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan lain-lain. Yang ketiga, kekerasan seksual yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain, untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Yang keempat, penelantaran rumah tangga yang terjadi juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Siklus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang pertama, pada fase ketegangan. Pelaku biasanya mulai dengan melakukan ancaman-ancaman. Lalu selanjutnya muncul kekerasan-kekerasan lisan seperti berteriak, mengumpat, dan memaki atau kekerasan fisik ringan seperti mendorong penyintas hingga hampir terjatuh. Pada kondisi ini biasanya penyintas berusaha menenangkan pelaku, tapi sayangnya upaya ini tidak berhasil, sehingga penyintas menarik diri untuk menjauhi kemungkinan kekerasan lebih lanjut. Situasi ini makin membuat pelaku merasa lebih superior sehingga akhirnya terjadilah fase kedua. Fase kedua adalah ledakan kekerasan. Pada fase ini terjadilah kekerasan yang merupakan ledakan dari ketegangan-ketegangan yang sebelumnya tertahan. Dalam konteks ini, pelaku biasanya menyatakan memiliki tujuan untuk memberikan pelajaran kepada penyintas, namun selanjutnya kehilangan kendali. Ada berbagai jenis kekerasan yang dapat terjadi dalam fase ini, meliputi kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, tusukan, tembakan, cekikan, kekerasan seksual, dan sebagainya, serta kekerasan emosional seperti penghinaan yang sangat kasar atau umpatan yang sangat memalukan yang nyaring sehingga dapat didengar oleh orang lain. Yang ketiga, fase minta maaf atau rasionalisasi. Pada fase ini, pelaku biasanya meminta maaf, menunjukkan sikap manis, mengatakan seharusnya korban tidak memiliki emosi. Dan pada fase ini, pelaku biasanya berjanji tak akan mengulangi lagi perbuatannya. Yang keempat, pada fase periode tenang bulan madu. Pada fase ini, biasanya penyintas dulu mempercayai janji-janji tersebut dan memutuskan untuk memaafkan pelaku, sehingga situasi tampak tenang. Pada hampir semua kasus, ketenangan yang terjadi tersebut bersifat semu belaka. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga.
Yang pertama, laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara. Yang kedua, masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani, serta tanpa ampun. Yang ketiga, pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Yang keempat, KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri. Cara pencegahan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kasus KDRT di masa pandemi COVID-19 sangat melonjak. Bermacam penyebabnya, mulai ketakutan penularan virus, bosan, beban pekerjaan yang tak kunjung selesai dan menumpuk, hingga masalah finansial. Lalu bagaimanakah cara mencegah terjadinya KDRT? Yang pertama, kelola stres. Kenali dan pahami stres yang Anda dan pasangan hadapi dengan mendiskusikannya dan saling berbagi. Yang kedua, bangun komunikasi. Bersedia membangun relasi yang sehat dengan merendam emosi ketika berkomunikasi. Yang ketiga, komitmen solusi. Saling menghargai dan saling bersedia meminta maaf serta berkomitmen untuk penyelesaian masalah dengan win-win solution. Yang keempat, pembagian beban. Sepakati pengaturan jadwal pekerjaan domestik atau memasak, mengatur rumah, dan sebagainya. Work from home dan mendampingi anak school from home. Yang kelima, quality time. Bangun quality time dengan meluangkan waktu untuk kegiatan bersama, seperti olahraga, bermain, menonton, dan beribadah. Kewajiban pemerintah dalam aspek kekerasan dalam rumah tangga. Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga pasal 11 dan 12. Yang pertama, merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, menyelenggarakan KIE. Yang ketiga, menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender serta menetapkan standar akreditasi layanan yang sensitif gender. Upaya penyelenggaraan layanan pasal 13. Yang pertama, penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian. Yang kedua, penyediaan aparat tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbingan rohani. Yang ketiga, pembuatan dan pengembangan sistem mekanisme program pelayanan kerjasama. Yang keempat, memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. Kewajiban masyarakat. Yang pertama, untuk penyelenggara upaya-upaya pemerintah dan daerah masing-masing dapat bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Terdapat dalam pasal 14. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadi kekerasan dalam rumah tangga wajib 1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana. 2. Memberikan perlindungan kepada korban. Yang ketiga, memberikan pertolongan darurat. Yang keempat, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Thank you for watching. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.